Kalau Anda pernah dengar lagu zaman dulu, ya seperti lagu Kus Plus yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu menggambarkan betapa suburnya Indonesia. Pada masa itu Indonesia memang terkenal dengan produk-produk pertanian, bahkan dulu itu menjadi perebutan bangsa-bangsa lain ya, terutama rempah-rempah. Tapi kalau kita lihat saat ini, banyak petani yang bilang sama anaknya, jangan kayak bapak, jangan jadi petani gitu ya, karena apa? Ya tidak menghasilkan. Ya, dengan situasi seperti ini berarti kita harus punya langkah-langkah yang cukup jitu agar petani bisa kaya raya lagi gitu ya. Pertama, memang saat ini produksi pertanian itu banyak sekali yang menurun. Itu karena pengaruh dari lahannya, tanahnya, kesuburan sudah jauh berkurang, terlalu asam dan lain-lain ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah meningkatkan produktivitas. Ya, dari tadinya mungkin panennya hanya sedikit menjadi tambah banyak. Tentu dengan tambah banyak, hasilnya juga insya Allah ya dari segi pemasukan akan menjadi tambah. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali teknologi yang bisa meningkatkan pertanian, produksi dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan atau yang disebut biasa dengan organik. Berbasis dengan ada yang berbasis mikroba, kemudian juga dengan konsep agroforestry, jadi kebun-kebun campuran seperti itu ya. Saya sendiri sempat uji coba di Garut waktu itu menggunakan teknologi mikroba. Sebelumnya 1 hektar gabah kering, gabah basah itu dapatnya 5,7 ton. Kemudian setelah kita uji coba menjadi 9,4 ton. Terbukti ada peningkatan. Jadi tadinya petani hanya dapat sedikit, jadi banyak. Dan jangan lupa bahwa dalam hal pertanian ada yang disebut dengan food safety. Kita harus mengupayakan pangan-pangan yang aman untuk dimakan ya, jangan sampai yang kita kasih pada keturunan kita, pada masyarakat itu hasil-hasil pertanian yang berbahaya karena menggunakan racun dan lain-lain. Nah, berikutnya lagi setelah kita meningkatkan produksi untuk menambah lagi nilai ekonomi, maka kita harus mau melakukan sebuah proses disebut dengan high value agriculture. Artinya apa? Jangan kita hanya menjual produk pertanian berupa barang mentah, bahan mentah. Misalkan singkong, yang kita jual singkong berserta tanah-tanahnya, kan biasanya begitu kan di pasar gitu ya. Kenapa kita nggak olah dulu gitu? Ya, kalau kita olah dulu nanti hasilnya akan lebih tambah lagi, lebih tinggi daripada sekedar kita bahan mentah. Dan sebagai contoh nih, saya kasih contoh padi. Padi itu ternyata bukan hanya beras yang bisa kita ambil, tapi sekamnya, bekatulnya, jeraminya itu semua bernilai ekonomi tinggi asalkan tahu cara penggunaan dan cara mengolahnya. Misalkan sekarang petani sekarang banyak yang jeraminya dibakar, padahal jerami tersebut kalau kita olah itu menjadi pupuk lagi ya. Seperti bapak saya dulu kalau habis panen padi itu jeraminya ditumpuk di sudut-sudut sawah untuk jadi pupuk untuk masa musim tanam berikutnya. Itu nggak usah beli lagi pupuk dari luar. Artinya apa? Biaya produksi, biaya input ya sudah berkurang karena kita menggunakan bahan-bahan lokal ya. Sebagai contoh lagi nih, misalkan saya sering bersama dengan teman-teman Profesor Wisnu, dengan Kang Yohan dan lain-lain itu di Pangandaran, ya kita punya pengolahan dari kelapa. Ternyata kelapa itu banyak banget yang bisa kita olah, ya tidak hanya dagingnya menjadi santan atau airnya atau batoknya, bahkan ada sampai 1.600 produk turunannya. Bisa jadi tepung kelapa, bisa jadi minyak, bisa jadi kecap, bisa jadi kosmetik kecantikan, batoknya bisa jadi briket ya. Banyak banget yang kita olah ya. Tadi harga kelapanya mungkin hanya sekitar 1 butir itu cuma 2.000, 3.000, bisa berlipat-lipat kalau kita menggunakan teknologi pengolahan ya. Banyak banget yang bisa kita olah, termasuk singkong. Singkong tadinya mungkin hanya kita ambil untuk goreng-goreng singkong, padahal kalau kita olah itu bisa jadi tepung kanji, tepung tapioka, bahkan menjadi disebut dengan mocap, modified cassava flour yang bisa kita gunakan untuk olahan kue-kue yang bebas gluten, artinya lebih sehat ya, tidak ada glutennya gitu. Kemudian bisa kita olah menjadi bioetanol ya, bahkan batang-batangnya itu kita bisa olah kembali. Bahkan kemarin ada penemuan bahwa kulit singkong itu bisa diolah menjadi gula cair atau sorbitol. Padahal itu cuma kulitnya. Kalau di Sunda itu ada yang bilang itu keterlaluan lah sampai dimakan. Kada demes namanya. Itu sebetulnya bisa diolah tuh. Jadi sorbitol, bahan untuk juga permen-permen yang kenyal-kenyal jelly seperti itu. Ya.
Kemudian apalagi kemarin saya ketemu dengan teman-teman yang ada di daerah Singaparna itu punya pala, ya, tanaman pala. Pala cuman dijadikan jadi dijual buahnya. Padahal kalau palanya sendiri diolah itu bisa jadi berbagai macam produk turunan, banyak lagi gitu ya. Bisa jadi minyak, bisa jadi ada manisan kan seperti itu. Banyak kalau kita olah ya. Jadi ada nilai-nilai tambah yang kita upayakan masuk ke dalam proses dari pertanian ini, sehingga tadinya yang hanya jual barang-barang raw material, barang-barang yang murah gitu ya, yang mungkin juga kadangkala yang menjadi problem itu kalau pas lagi murah ya. Pernah lihat mungkin ya tomat yang dibuang ke selokan, betul tidak? Kemarin ada sayuran yang dibuang-buang seperti itu aja, padahal kalau ada industri pengolahannya nggak harus seperti itu. Nah, memang ini perlu kerjasama dari berbagai pihak, tapi bukan tidak mungkin. Artinya ini bisa ya gitu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan ada pengolahan produk-produk dari pertanian tersebut, berikutnya lagi adalah kita harus berani menciptakan sebutnya dengan awareness atau proses branding ya, sehingga produk-produk kita dikenal, produk-produk kita itu menjadi memiliki cita tersendiri ya. Bahkan dengan adanya branding pun itu bisa meningkatkan nilai dari produk pertanian. Contohnya misalkan kopi ya. Kalau misalkan kita hanya minum kopi di pinggir jalan, duduk jongkok gitu ya, mungkin hanya 8.000, 7.000, tapi kalau udah dikemas atau kita belinya misalkan di kafe tertentu, sudah tadinya 8.000 bisa menjadi 40.000 ya. Ada nilai tambah di situ dari proses penciptaan jati diri tadi ya, penciptaan jati diri seperti itu. Jadi tadi pertama, kalau kita ulang kembali, satu, meningkatkan produktivitas dengan teknologi yang ramah lingkungan, food safety, kemudian ada penambahan nilai tambah, high value agriculture, dia tidak hanya dijual mentah-mentah, tapi diolah dulu menjadi berbagai produk turunan. Kemudian yang ketiga, menciptakan awareness, loyalitas itu menggunakan proses branding ini. Yang berikutnya lagi adalah ya kita menggunakan teknologi informasi ya, supaya bagaimana teknologi informasi ini dengan adanya digital marketing, produk pertanian ini semakin merambah ke wilayah lain, tidak hanya berbentuk bahan baku, tidak hanya berbentuk hasil pertanian, tetapi sudah menjadi sebuah produk jadi atau setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai yang jauh berlipat. Coba, tadi dari proses kelapa saja, ya hanya air kelapa mungkin kita kelapa Rp3.000 dapat daging kelapa muda plus airnya. Tapi kalau sudah diolah, katakan di nata de coco, bisa disimpan terlebih dahulu ya. Kemudian kita proses lagi dengan branding, proses lagi dengan digital marketing, ya. Dipasarkan ke seluruh dunia itu sangat memungkinkan. Artinya apa? Ada potensi peningkatan dari hasil pertanian yang tadinya dijual mentah-mentah begitu saja menjadi produk barang-barang yang bisa dikonsumsi langsung. Saya ambil contoh satu negara yang sangat sekarang menjadi produsen, penghasil atau pengeksportir pangan terbesar kedua di dunia adalah Belanda. Padahal Belanda itu luasnya tidak seberapa dibandingkan Indonesia. Kenapa? Karena baik dari proses penanamannya semuanya itu menggunakan teknologi. Ya. Jadi bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan banyak lagi lahir petani-petani milenial karena sudah mengerti bahwa untuk menjadi kaya dari bertani itu sangat mungkin dengan yang 4 hal tadi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.